Di tahun 1999, lebih dari 25 tahun yang lalu, ada seseorang yang bernama Nicholas White. Nicholas White is a New Yorker, orang dari New York. Dia juga bekerja di salah satu gedung yang tinggi yang ada di Manhattan di New York, Bapak Ibu. Suatu hari, Nicholas White ini bekerja lembur, bekerja sampai malam. Tepatnya pada waktu itu hari Jumat. Dan sekitar jam 11 malam di tengah-tengah dia bekerja, dia bermaksud untuk taking a smoke break, untuk beristirahat sebentar, untuk keluar dari gedung dan merokok sebentar Bapak Ibu. Lalu dari kantornya di lantai 39 dia bermaksud untuk turun ke bawah, keluar dari gedung dan merokok sebentar sebelum melanjutkan pekerjaannya. Tapi Nicholas White ini dari lantai 39 dia masuk ke dalam elevator hari Jumat jam 11 dan dia nggak keluar sampai hari Minggu jam 4 sore Bapak Ibu. Jadi dia terperangkap di dalam elevator tersebut. Nah, pelajaran yang diambil dari cerita ini, lebih baik kita berhenti merokok. Amin. Just kidding. Well, not really. But anyway, Bapak Ibu, alasan kenapa si Nicholas White ini bisa keluar, karena Anda ingat itu jam 11 Jumat malam kan besokannya nggak ada yang ngantor, jadi nggak ada siapa-siapa. Nah, Minggu sore jam 4 itu karena ada janitor atau tukang bersih-bersih yang untuk membersihkan gedung tersebut, mereka pada datang sore, Minggu sore, dan akhirnya mereka mendengar teriakan dari Nicholas White yang minta tolong. Nah, yang uniknya kejadian ini semua terekam di dalam video karena ada kamera di dalam elevator tersebut. Kita bisa melihat bahwa Nicholas White ini jalan mundar-mandir di dalam kotak yang kecil tersebut. Lalu dia juga cerita pas dia udah keluar, dia cerita bahwa di dalam itu sebenarnya dingin tapi dia malah keringetan. Dia nggak punya handphone, tahun 99 mungkin nggak semua orang punya handphone Bapak Ibu. Dia nggak punya jam tangan, dia nggak punya makanan, dia nggak punya minuman. Ya, yang dia punya cuma ada permen di kantong dia, permen mint di kantong dia Bapak Ibu. Nah mungkin buat Anda yang dengar cerita ini, Anda pasti punya pertanyaan ini nih. Terus dia ke kamar kecilnya gimana nih, gitu ya kan? Dia buang airnya gimana nih, ya kan? Ternyata dia juga cerita, jadi dia buka sedikit pintu elevatornya, and then ya begitulah Bapak Ibu. Ya, nah akhirnya setelah dia keluar, dia tuntut, saya lupa apakah dia tuntut manajemen gedungnya atau perusahaan elevatornya. Tapi yang menarik, sampai hari ini Nicholas White enggak trauma untuk naik elevator Bapak Ibu. Sebab dia cerita karena saya orang New York, saya bekerja di gedung-gedung di New York. Kalau misalnya saya trauma untuk naik elevator, yang rugi saya sendiri, yang inconvenience, yang enggak praktis hidupnya, saya sendiri. Jadi sekali lagi Nicholas White stuck di dalam elevator selama 41 jam. Nah hari ini kita akan memulai seri khotbah baru. Setiap kali kita nyebut seri khotbah, kita pilih topik lalu kita bicarakan dalam beberapa minggu ke depan. Kali ini seperti yang Anda lihat di dalam video tadi, kita akan memulai seri khotbah yang kita beri judul He Promises. Yaitu dia atau Tuhan berjanji. Tahukah Anda, saya sih nggak pernah ngitungin, tapi tahukah Anda di dalam Alkitab ada sekitar 7.000 tergantung bagaimana Anda menghitungnya atau 8.000 janji Tuhan. Kalau Anda Google how many promises in the Bible, itu 7.000 sampai 8.000 janji Tuhan. Nah tentu kita nggak akan membahas semua dari janji Tuhan, tapi kita akan memilih beberapa janji Tuhan dan kita akan bahas setiap minggunya. Di minggu pertama hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu janji Tuhan ini. Yaitu He promised us to get us unstuck. Bahasa Indonesianya apa ya saudara ya? Dia berjanji untuk mengeluarkan kita dari keadaan yang stuck. Dari keadaan yang mentok. Kita merasa terperangkap, kita merasa terjebak. Jalan buntu saudara atau bingung di dalam sebuah keadaan. Itulah unstuck. Saya ingin tahu berapa banyak dari Anda yang pernah merasakan stuck, saudara. Kayak mentok, nggak tahu mau gimana, terjebak, terperangkap dalam suatu kondisi atau situasi. Saya lumayan yakin berkata seperti ini, bahwa nggak ada dari kita yang suka rasanya stuck. Ya kan, kalau saya bilang stuck, Anda ngerti lah ya, stuck ya. Kita nggak suka ketika kita stuck di dalam kemacetan. Kita nggak suka waktu beberapa Anda dari mungkin pelajar, mungkin Anda lagi bikin PR, bikin paper, ya kan, nggak punya ide, nggak tahu mau nulis apa, ya kan, mungkin Anda stuck dengan assignment Anda.
Atau mungkin Anda bekerja di bidang kreatif yang mengharuskan Anda menggunakan kreativitas Anda. Ya kan, Anda yang biasa tiap hari ide-ide itu selalu mengalir keluar, terus tiba-tiba Anda stuck, ide itu kayak nggak mengalir. Ya entah Anda konten kreator atau YouTuber, mungkin Anda chef, atau mungkin Anda pemilik dari bisnis kafe atau apapun Bapak Ibu. Biasa ada ide-ide yang mengalir, atau mungkin Anda penulis lagu, penyanyi, atau pembuat film, apapun yang kerjaan yang membutuhkan ide, Anda kadang bisa merasa stuck Bapak Ibu. Atau bahkan mungkin kita bergumul dengan hal yang mungkin jauh lebih serius daripada hanya sekedar pekerjaan. Ya kan, beberapa dari Anda, Bapak Ibu Anda sudah mungkin berkarir di bidang tertentu selama puluhan tahun. Dan Anda ingin keluar tapi Anda takut untuk mengambil resiko. Jadi Anda antara maksain untuk terus lakuin, mau keluar, mau ngambil resiko cuma takut. Ya kan? Jadi Anda merasa stuck di dalam hal-hal seperti itu. Mungkin ada dari Anda yang stuck secara keuangan. Ya kan, begitu terima gaji, habis. Kapan ini saya breakthrough? Kapan saya ini bisa keluar dari living paycheck to paycheck, Bapak Ibu? Mungkin ada dari Anda yang merasa stuck, ya kan? Di Amerika kerjaan susah, pulang ke Indonesia apalagi. Di Amerika bisa punya kerjaan bagus, tapi jauh dari anak-anak, dari keluarga. Tapi kalau saya ke Indonesia, saya nggak bisa membiayai mereka. Mungkin Anda stuck dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa dari Anda yang full-time housewife. Mungkin Anda adalah ibu rumah tangga sepenuh waktu. Anda merasa stuck dengan rutinitas Anda. Bangun tidur, ya kan, siapin anak-anak, siapin makanan, lalu suami pergi kerja, Anda mandiin anak-anak, bersihin rumah, nyuci baju. Udah gitu Anda masak lagi untuk siapin makan malam. Suami Anda pulang, makan malam bersama suami, habis itu tidur. Besok harus ngulang lagi. Setiap hari harus seperti itu. Mungkin Anda merasa stuck Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang Anda alami hari-hari ini. Mungkin ada dari Anda juga yang merasa terjebak atau stuck dengan masa lalu. Kegagalan di masa lalu, kesalahan di masa lalu, pengalaman Anda di masa lalu, kekecewaan, ya kan, penyesalan dari masa lalu. Mungkin ada dari kita yang terperangkap dalam hal itu. Saya nggak tahu sekali lagi apa yang kita alami hari-hari ini. Tapi saya berdoa, waktu Anda pulang dan keluar dari tempat ini, saya berdoa Anda akan menjadi orang-orang yang lebih berpengharapan. Bahkan di dalam cerita yang sebentar lagi kita akan lihat, Bapak Ibu akan menemukan jawaban ketika kita merasa stuck. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat perjumpaan antara Yesus dengan seseorang, Bapak Ibu. Nah, cerita ini ditulis di dalam Injil Yohanes. Kalau Anda dengar kata Injil, the gospel, itu artinya good news, kabar baik. Nah, jadi kita punya 4 Injil Bapak Ibu. Saya sering tanya ini, Anda bantu saya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi Injil itu seperti biografinya Yesus. Kehidupan Yesus waktu Yesus ada di muka bumi ini. Apa aja yang dia lakukan, apa aja yang dia ajarkan. Nah, hari ini kita akan lihat Injil yang ditulis oleh Yohanes. Yohanes ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Di pasal yang kelima atau chapter 5, bab yang kelima, Yohanes menulis sebuah kejadian. Perjumpaan antara Yesus dengan satu orang ini yang cukup menarik Bapak Ibu. Kita akan lihat sama-sama, Anda bisa lihat ayatnya di depan. Kalau Anda bawa Alkitab, Anda juga bisa lihat Alkitab Anda. Dikatakan seperti ini, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, sesudah itu saya ingin kasih Anda konteks dari cerita ini. Di pasal yang keempat, Yesus itu bertemu dengan, ada yang masih ingat? Perempuan Samaria Bapak Ibu. Di pinggir sumur. Nah, dari perjumpaan itu, Yesus bilang gini, dari interaksi percakapan mereka, Yesus bilang sama perempuan Samaria ini, akulah air hidup. I am the living water. Barang siapa yang minum air ini, dia nggak akan haus lagi. Jadi ceritanya perempuan Samaria ini mencoba untuk mengisi kekosongan jiwanya dengan menjalin hubungan dengan berbagai laki-laki Bapak Ibu. Jadi dia sudah menikah 4 kali
Dan bahkan sekarang pria yang kelima ini yang dia tinggal bareng itu bukan suaminya. Jadi dia mencoba untuk mengisi kekosongan, memuaskan dahaga gitu loh dari kehidupannya perempuan Samaria ini. Makanya Yesus bilang, kebetulan juga di situ pas lagi ada sumur, Yesus minta minum dan sebagainya. Yesus bilang, I am the living water. Akulah air hidup itu. Andai saja kamu tahu siapa air hidup itu, andai kata kamu kenal aku, maka kamu gak akan mencari kepuasan di tempat lain. Jadi itu konteksnya ya Bapak Ibu ya. Nah setelah dari Samaria, dia menuju ke Yerusalem. Yerusalem memang aktivitas aktivitas dari orang-orang Yahudi ke religious activities. Jadi aktivitas agamawi di sana kalau ada perayaan hari raya apa biasa orang-orang itu berdatangan dari berbagai daerah dan ngumpul di Yerusalem. Lalu di ayat yang kedua dikatakan gini. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut, sekali lagi disebut, Bethesda. Nah di situ ada 5 serambi Bapak Ibu. Nah jadi waktu Yesus mau menuju Yerusalem di dekat pintu gerbang, di situ Bapak Ibu ada sebuah kolam. Namanya kolam Bethesda. Ya kan ada 5 serambinya. Saya ingin kasih Anda bonus sedikit lah, catatan sampingan. Tadinya Bapak Ibu, orang-orang non-Kristen itu berpikir bahwa cerita yang Yohanes ceritakan di sini itu hanya sebuah mitos. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena mereka nggak bisa menemukan letak geografisnya. Karena semua yang dicatat di dalam Alkitab itu kan letak geografis, nama kota itu kan semua beneran ada Bapak Ibu. Nah tapi selama bertahun-tahun mereka nggak bisa menemukan di mana letak geografis kolam Bethesda ini. Akhirnya sekitar 100 tahun yang lalu, beberapa arkeolog itu kayak Indiana Jones mungkin ya Bapak Ibu ya, yang menggali dan mencari bangunan-bangunan atau struktur kuno gitu ya. Beberapa arkeolog menemukan sebuah tempat yang mirip dengan yang disebutkan Yohanes ini, kolam Bethesda. Tapi itu pun mereka masih belum yakin. Kok beda ya, kok nggak seperti yang Yohanes gambarkan ya. Bapak Ibu, sekitar 30 tahun yang lalu, akhirnya mereka menemukan tempat yang dimaksud ini. Ternyata, tolong timbulkan gambarnya, ternyata di situ ada 2 kolam Bapak Ibu, yang satu di atas, terus kolam Bethesda itu lebih ke bawah lagi. 30 tahun yang lalu mereka menemukan letak geografis dari kolam Bethesda. Jadi saya cuma mau bilang, Alkitab yang Anda baca, itu bukan dongeng, itu bukan urban legend Bapak Ibu. Itu bukan cuma cerita yang dikasih oleh nenek moyang untuk diceritakan semua itu ada letak geografisnya. Bahkan para arkeolog kalau mau mencari sesuatu, salah satu sumber utama yang mereka gunakan adalah Alkitab Anda dan Alkitab saya. Karena semuanya tercatat, letak geografisnya, wilayah di mana semua tercatat. Bapak Ibu. Nah jadi sekali lagi, ada sesuatu yang itu catatan sampingan Bapak Ibu. Tapi Yohanes bilang gini, di daerah sana ada kolam yang namanya kolam Bethesda. Lalu dikatakan seperti ini, dan di serambi itu berbaringlah sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Yang apa Bapak Ibu? Oh sekarang kita tahu ternyata di sekitar kolam Bethesda itu ngumpul orang-orang sakit. Wah segala macam penyakit lah. Kenapa mereka ngumpul di situ? Ada lagi alasannya Bapak Ibu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Oh sekarang kita menemukan alasan kenapa banyak orang sakit hangout di situ Bapak Ibu. Karena ada kepercayaan di antara mereka, kalau misalnya air itu, tulisannya? Tergoncang atau stirred, itu karena ada malaikat Tuhan yang menggoncangkan air tersebut. Nah, siapa yang lompat duluan ke dalam kolam tersebut, dia akan sembuh dari apapun penyakitnya. Makanya banyak orang sakit ngumpul di situ. Lalu Yohanes zoom in atau fokus
mengalihkan fokus kita kepada cerita satu orang ini. Di situ kata Yohanes, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya. Kita nggak tahu ini orang umurnya berapa. Yang kita tahu dia udah 38 tahun sakit. Nanti kita tahu apa sakitnya. Kemungkinan besar lumpuh. Tapi di sini baru dibilang sakit Bapak Ibu. Dan kita nggak tahu dia udah berapa lama nih nongkrong di kolam Bethesda. Ya kan mungkin baru sebulan, seminggu, atau mungkin udah 5 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 25 tahun dia bolak-balik tiap hari ke sana. Saya mau mengajak Anda berpikir sebentar, ngomong-ngomong soal stuck Bapak Ibu. Ngomong-ngomong soal kita merasa stuck dalam kondisi hidup kita, terperangkap dalam kondisi kita, hidup kita mentok begini-begini aja. Orang ini 38 tahun ada dalam kondisinya. Coba Anda pikirkan sebentar, mungkin setiap pagi keluarganya itu menggotong si orang ini ditaruh di pinggir kolam, oh ya nanti sore kita jemput ya, akhirnya keluarganya pulang, lalu mungkin sore dijemput, pulang. Tiap hari Bapak Ibu, dibawa ke situ. Belum lagi situasi daerah situ, Anda bisa ngebayangin betapa betapa depressed gitu. Betapa, bayangin tiap hari ngumpulnya sama orang-orang yang sakit. Mungkin tiap hari kita dengarnya keluhan, aduh gue sakit begini, aduh tiap hari gue begini, aduh kapan sembuhnya. Walaupun mungkin kita kondisinya nggak sama dengan orang yang lumpuh itu, yang 38 tahun sakit. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu, yang merasa mirip-mirip lah kayak begini. Tiap hari kita bangun kerja, ke tempat yang kita nggak suka, kerja di tempat yang kita nggak suka, orang-orangnya kita nggak suka, tapi ya gimana lah. Mau gimana lagi? Ada cicilan yang harus dibayar, ada anak yang butuh uang kuliah. Mungkin gambaran ini mirip-mirip dengan beberapa dari Anda merasa ini kondisi pernikahan saya nih. Sudah hilang api asmaranya katanya. Sekarang pernikahan kita tuh rasanya ya tentang kewajiban aja lah. Ya istri lakuin ini, saya lakuin ini sebagai suami. Ini bagian lu, ini bagian gua. Anda bisa bayangin 38 tahun betapa frustasinya ini orang Bapak Ibu. Dan Anda juga bisa bayangin. Setiap kali dia mau lompat ke dalam kolam, dia selalu keduluan. Makanya dia tiap hari masih bolak-balik ke situ karena dia enggak sembuh. Dia selalu kalah cepat sama orang lain. Anda bisa bayangin betapa depresnya. Mungkin dia melihat orang lain menerima mukjizat, tapi dia enggak pernah menerima mukjizat. Mungkin Anda melihat teman-teman diberkati secara finansial, secara apapun, ya kan? Anda merasa giliran gua kapan? Mungkin Anda sudah pergi ke puluhan pesta pernikahan. Tapi sampai hari ini kita belum punya pasangan. Bayangin 38 tahun orang ini stuck dalam keadaan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepada orang ini. Apa pertanyaannya Bapak Ibu? Yesus lihat orang ini dan dia udah tahu keadaan orang ini. 38 tahun dia lumpuh. Yesus datang dan Yesus melemparkan sebuah pertanyaan. This is like $1 million question. Ya kan, ini pertanyaan udah kayak pertanyaan jackpot Bapak Ibu. Buat orang yang lumpuh ini. Do you want to get well? Maukah engkau sembuh?
Saya nggak tahu ya kalau Anda perhatiin atau enggak ya. Biasa kalau Anda baca cerita tentang Yesus nih. Kalau Yesus udah nanya sebuah pertanyaan, itu kalau kita nonton film mungkin musiknya mulai berubah ya. Atau mungkin you know something is about to happen. Anda tahu ada sesuatu yang akan terjadi. This is a turning point of a story. Yesus tanya, di tangan kamu ada berapa roti, ada berapa ikan? Itu pertanyaan dari Yesus. Dengan 5 roti 2 ikan dia bisa memberi makan 5.000 laki-laki, 20.000 orang. Ketika ada yang menjamah jubah Yesus dari belakang, Yesus bertanya, siapa yang menyentuh aku? Wanita yang sudah bergumul dengan penyakit pendarahan selama 12 tahun. Sembuh, Bapak. Dengan perempuan Samaria yang tadi kita baru bicarakan, Yesus bertanya sama dia, bolehkah engkau memberi aku air minum? Something is about to happen. Bahkan di atas kayu salib, Yesus bertanya, Father, why have you forsaken me? Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? That is the turning point. Itu adalah perubahan terbesar dalam sejarah dunia ini. Di mana Yesus mati untuk kita semua. Di mana Yesus membayar semua dosa kita. Saya membayangkan Yesus ketemu dengan orang yang sudah lumpuh 38 tahun. Yesus tanya, do you want to get well? Maukah kau? Kita lihat yuk respon dari orang yang lumpuh ini. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saya nggak tahu apakah saya salah baca atau enggak ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan Yesus tadi apa? Maukah engkau sembuh? Benar ya? Berarti saya nggak salah baca ya, semua membaca hal yang sama ya. Mestinya jawabannya apa, Bapak Ibu? Mau atau enggak, ya kan? Iya mau, saya mau sembuh. Enggak mau, saya nggak mau sembuh, Bapak Ibu. Tapi yang dilakukan orang ini, dia memberikan Yesus daftar hal-hal kenapa dia ada dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu. Dia memberikan Yesus daftar kenapa keadaan saya seperti ini. Iya, saya seperti ini nih udah lama nih. Saya seperti ini karena nggak ada orang yang mau bantuin saya. Saya seperti ini nih karena nggak ada yang angkat saya untuk masuk ke dalam kolam duluan. Kalau misalnya air itu sedang bergejolak, ya kan? Mungkin mungkin kalau saya tambahin dengan lebih dramatis lagi, dia mungkin bilang gini, 38 tahun saya sakit seperti ini. Keluarga saya, teman saya, orang mah tungguin saya kayak, ya kan? Masa cuma di drop begitu doang? Orang mah drop saya lebih dekat lagi ke kolam kek, ya kan? Atau jangan-jangan orang yang berdiri dekat kolam itu adalah orang-orang yang nyogok para penjaga kolam tersebut. Jangan-jangan sistemnya ini banyak korupsi, jangan-jangan sistemnya ini nggak benar nih. Dia kasih semua daftar kepada Yesus. Bukannya menjawab maukah engkau sembuh, tapi dia kasih semua hal-hal kenapa dia masih ada dalam kondisi seperti itu. Anda bisa mengikuti apa yang saya maksud Bapak Ibu? Ini saya cuma membayangkan sesuatu nih ya Bapak Ibu ya. Jangan-jangan ada banyak dari kita yang terjebak dan terperangkap dalam situasi kehidupan kita sekarang. Ini saya mohon maaf dulu Bapak Ibu. Jangan marah sama saya kalau saya bilang gini ya. Kalau Anda marah sama saya, email saya aja di henry@rock.com ya. Enggak gini. Jangan-jangan saya cuma mau ngomong gini. Jangan-jangan kenapa kita masih ada dalam kondisi stuck seperti hari ini? Mungkin karena kebiasaan kita menyalahkan situasi dan keadaan. We're blaming. Kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keluarga, kita menyalahkan situasi. Kenapa sih orang tua saya nggak seperti orang tua teman saya? Kenapa sih saya nggak lahir di keluarga yang lebih baik? Ya kan? Kenapa sih pernikahan itu nggak sebahagia orang lain? Ini jangan-jangan pasti pasangan saya nih, ya kan? Karena kebiasaan kita menyalahkan tempat kerja kita, mereka nggak memperlakukan kita dengan baik, kita menyalahkan sistem dan peraturan yang ada, pemerintah, negara, presidennya lah, ini dan itu Bapak Ibu. Buat kita yang merasa stuck atau mentok terperangkap begini-gini aja,
Bagaimana kalau Yesus bertanya pertanyaan yang sama kepada Anda? Do you want to get well? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau keluar dari situasi yang stuck itu? Ya kan? Yesus belum nanyain sama kita apa perencanaan detail kamu untuk keluar dari keadaan itu. What is your written plan? Apa sih langkah-langkah, step-step, goal-goal yang Anda akan lakukan kalau Anda mau keluar? Enggak, Yesus baru mau nanya ini aja. Maukah engkau sembuh? Saya mikir Bapak Ibu, jangan-jangan ini orang juga sudah terlalu nyaman dengan keadaannya. Mungkin dia mikir gini, kalau misalnya gue sembuh, artinya gue mesti kerja, gue mesti ini, gue mesti itu, ya kan? Artinya gue akan punya tanggung jawab lebih. Jangan-jangan mereka nyaman dengan keadaan seperti itu. Yesus tanya, do you want to get well? Lalu akhirnya kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, bayangin 38 tahun. Lumpuh, gak bisa jalan. Dia bangun dan dia berjalan. Kalau Anda ketemu sama orang ini di dalam bis, di dalam septa, Anda tawarin tempat duduk, dia pasti gak mau Bapak Ibu. Udah 38 tahun duduk terus. Bayangin 38 tahun lumpuh. Akhirnya sekarang jalan. Setelah orang ini sembuh, mungkin orang lain pada bertanya, ya kan? Gimana nih orang bisa sembuh? Karena setelah Yesus menyembuhkan orang ini, mungkin Yesus menghilang dan masuk ke dalam kerumunan orang banyak. Di ayat ke-13 dikatakan, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Ternyata dia nggak kenal sama Yesus. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Perjumpaan dengan Yesus hanya sekejap. Tapi merubah kehidupannya dengan sedemikian rupa. Ayat yang terakhir yang akan kita baca hari ini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Janganlah berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saya mau pastiin Anda nggak salah baca. Yesus nggak bilang kalau orang ini lumpuh selama 38 tahun karena dia berdosa Bapak Ibu. Ya kan? Atau mungkin kita nggak tahu apakah dia memang dari lahir udah lumpuh. Kalau dia udah dari lahir udah lumpuh berarti salah siapa? Salah orang tuanya? Apa orang ini karma atau apa di masa hidupnya yang lama Bapak Ibu, kan kita nggak percaya karma, ya kan? Yang Yesus katakan di sini bukanlah soal itu Bapak Ibu. Yang Yesus katakan gini, Yesus itu benci banget sama dosa. Sampai dia rela memberikan hidupnya untuk menebus kita dari dosa. Itulah seberapa bencinya Yesus dengan dosa. Dan Yesus tahu that sin, kita tinggal di dunia yang broken, kita tinggal di dunia yang sudah jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Dan Yesus tahu bahwa dosa itu akan menyebabkan banyak sekali hal, banyak sekali penderitaan dalam kehidupan kita. Makanya kalau Anda membaca Alkitab atau Anda mendengar firman Tuhan, jangan begini, jangan begitu, haruslah begini, haruslah begitu. Itu bukan soal Yesus ingin supaya Anda enggak melakukan hal yang enak-enak, yang asik-asik itu. It's not about Jesus trying to keep you from something good. Bukan Bapak Ibu. Yesus hanya, He doesn't want sin to get you. Dia nggak mau dosa itu menguasai kehidupan Anda. Karena Yesus tahu dosa itu, sin cause so many suffering. Dosa itu menyebabkan banyak hal yang menyakitkan, yang menyakiti hidup kita Bapak Ibu. Hari ini saya mau katakan ini sebagai penutup. Hari ini saya ingin membayangkan Anda kalau Yesus datang ke dalam kehidupan Anda. Dan beberapa dari Anda saya nggak tahu apa yang Anda alami hari ini. Dan Yesus bertanya, do you want to get well? Maukah engkau sembuh? Bagaimana respon Anda? Saya ingin ajak Anda berpikir sebentar Bapak Ibu. Waktu Yesus datengin orang yang sudah 38 lumpuh itu.
Dan Yesus bilang sama orang ini, maukah engkau sembuh? Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran orang ini? Mungkin salah satu yang terlintas adalah gini. Akhirnya ada orang yang mau membantu saya untuk masuk ke dalam kolam. Masuk akal lah ya kalau dia berpikir seperti itu ya. Akhirnya nih ada orang yang cukup peduli untuk membantu saya masuk ke dalam kolam itu. Kalau kolam itu mulai bergejolak atau mulai stirred. Kenapa? Karena buat orang lumpuh ini, fokusnya udah cuma ini aja Bapak Ibu. Cuma air ini yang bisa menyelamatkanku. Cuma air ini yang akan menjadi jawaban dalam hidupku. Cuma air ini yang bisa membebaskanku dari sakit penyakitku. Cuma air ini adalah satu-satunya harapan dalam kehidupanku. Pokoknya his eyes are set to that water. Air yang ajaib ini. Mata dia sudah tertuju kepada hal itu. Jadi dalam pikiran dia kesimpulannya gini. If I can only get into that water, dan kehidupan saya udah akan set. Karena itulah jawaban saya. Nah, saya mau tanya sama Anda. Adakah satu hal dalam kehidupan Anda dan saya yang Anda pikir kalau misalnya gue dapet itu aja, hidup gue udah akan set lah. Hidup gue udah pasti, udah gak butuh apa-apa lagi. So what is that one thing for you? Right? Buat beberapa dari kita mikir gini, wah ini nih kalau harga Bitcoin tembus 100.000 nih, udahlah gue gak usah mikirin apa-apa lagi. What is that one thing for you? Right? Buat beberapa dari Anda mungkin, kalau gue bisa sampai dapat diploma, kalau if I can get that degree, kalau sampai saya bisa lulus dari kuliah, itulah jawaban untuk hidup saya. Beberapa dari Anda berpikir bahwa that one thing is a person. Andai kata saya bisa bertemu dengan orang yang tepat, menikahi orang yang tepat, pacaran dengan orang yang tepat, maka kehidupanku akan set. I don't need anything else. What is that one thing for you? Bapak Ibu. Uniknya, beberapa dari kita pernah mikir seperti itu. Dan kita mendapatkan that one thing, kita mendapatkan satu hal itu. Tapi setelah kita mendapatkan, kita menyadari, ternyata itu nggak menjawab kehidupan aku. Ternyata itu nggak mengisi kekosongan jiwaku. Beberapa dari kita dulu kalau kita dengar, wah pokoknya kalau misalnya anak-anak kita mau berhasil, mereka harus kuliah IT, apa-apa IT, Bapak Ibu. Sekarang kita dengar ada layoff besar-besaran, puluhan ribu orang di layoff yang ada di bidang IT. Dulu kita melihat lulusan IT, diploma kita IT, pekerjaan kita itu seperti kayak juru selamat dalam kehidupan kita. Ini nih yang akan bisa menyelamatkan. Kita merasa itulah jawaban kehidupanku. Anda masih ingat statement apa yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria? I am the living water. Akulah air hidup. Si orang lumpuh ini Bapak Ibu. Dia menaruh pengharapan kepada air yang ada di kolam itu. Dia nggak menyadari kalau si air hidup itu berdiri di depan dia. Orang lumpuh tersebut sangat menaruh pengharapannya ke dalam air yang ada di kolam itu. Tapi dia lupa bahwa air hidup itu sudah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Anda gak perlu kejar-kejar itu air ajaib. Air hidup sudah datang ke dunia ini, menghampiri Anda dan saya. Hari ini dia mau tanya sama Anda, do you want to get well? Apa respon? Hari ini dia ingin memberikan jawaban dalam hidup Anda. Hari ini dia mau memberikan pengharapan yang kuat, yang gak mudah digoncangkan Bapak Ibu. Yang gak mudah hilang,
Pengharapan yang menjadi fondasi dalam kehidupan Anda dan saya. Anda udah nggak usah kejar-kejar air itu. Anda udah nggak usah kejar-kejar investasi itu. Anda udah nggak usah kejar-kejar apa yang Anda pikir menjadi jawaban dari kehidupan Anda. Karena air hidup tersebut sudah datang ke dunia ini. Sudah datang ke dalam hidup Anda. Dan Dia mau Anda menjadikan air hidup itu menjadi pengharapan dalam kehidupan Anda. Jawaban yang gak ada di tempat lain. Jawabannya ada di dalam Yesus. Sebab Dialah air hidup. Dialah satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan jiwa Anda. Dialah satu-satunya yang bisa menjamin masa depan Anda. Dialah satu-satunya provider. Tuhan yang mencukupi dalam kehidupan Anda dan saya. Air hidup itu sudah datang di dalam satu nama. Itu nama Yesus. Boleh saya berdoa untuk kita semua? Bapa yang ada di dalam surga. Bapa, kalau ada di antara kami yang selama ini mencari-cari jawaban dari kehidupan ini. Kalau ada dari antara kami yang selama ini mencari-cari satu hal yang kita pikir bisa menyelamatkan kehidupan kami, yang kita pikir bisa memuaskan kekosongan jiwa kami, yang kami pikir bisa menjamin masa depan kami. Bapak, ampunilah kalau selama ini kami mencari hal-hal itu di tempat yang lain. Hari ini kami sadar bahwa jawaban hidup kami ada di dalam Engkau, hanya di dalam Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah yang bisa mengisi kekosongan jiwa kami. Hanya Engkaulah yang bisa menjamin masa depan kami, masa depan keluarga, masa depan anak-anak kami, Tuhan. Hanya Engkaulah yang menjadi jawaban. Hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan, yang bisa menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang stuck dengan sebuah situasi, dengan kondisi tertentu, hari ini, kami tahu Tuhan menghampiri kami dan berkata, do you want to get well? Mungkin buat beberapa dari kami, kali ini kami tidak perlu untuk memikirkan perencanaan detailnya terlebih dahulu. Mungkin buat beberapa dari kami, hari ini kami hanya perlu meresponi apa yang Yesus tanyakan, do you want to get well? Maukah engkau? Kami hadir ada di hadapan engkau hari ini. Dan kami berkata, ya kami mau. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami semua bahwa Engkaulah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan berikan kami hikmat untuk tahu apa yang harus kami lakukan dengan semua yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan kepada Pastor Rossi. Terima kasih atas firman-Nya. Shalom. Shalom. Masih semangat. Kasih tahu ke kanan kiri kalau kita habis ini akan makan bakso. Iya, kasih tahu dulu habis ini makan bakso. Shalom Bapak Ibu. Sebelum saya memberikan pengumuman seperti biasa. Jadi mungkin ada jemaat yang pertama kali hadir di tempat ini. Bisa angkat tangannya. Oke, shalom. Ya tadi sudah sama Pastor Rosid kan. Shalom, oke. Nah kalau yang belum, kita bisa ajak teman-teman, pasangan, saudara ke tempat ini minggu depan. Kita beribadah sama-sama. Oke Bapak Ibu? Oke, pengumuman yang pertama. Bapak Ibu di Jumat ini di tanggal 24 April akan ada KKC. Kingdom Kids Club. Jadi Bapak Ibu yang punya anak bisa diajak supaya anaknya bisa belajar dari dini Bapak Ibu. Bisa mengenal Tuhan dari dini. Jadi ajak KKC di tanggal 24 April 2026. Nah ini dia Bapak Ibu. Nanti kontak personnya ada di Ibu Evi. Kebetulan orangnya tidak ada di sini. Bisa langsung ke Pastor Rosid, saya atau pemimpin yang di tempat ini Bapak Ibu. Nah pengumuman kedua Bapak Ibu. Jadi akan ada baptisan air Bapak Ibu di tanggal 14 Juni 2026.
Jadi di bulan apa ini? Ini bulan April, Mei, Juni. 2 bulan lagi Bapak Ibu. Akan ada baptisan air, nanti kolamnya pakai ini Bapak Ibu. Enggak, saya bercanda Bapak Ibu. Kolamnya akan lebih besar lagi Bapak Ibu. Nah, jadi Save the Date mungkin yang sudah memutuskan untuk, oh Tuhan Yesus sebagai, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa kontak ke kami, Pastor Rosid, saya ataupun ya pemimpin di tempat ini bisa. Jadi jangan lupa 14 Juni ya Bapak Ibu. Nah, pengumuman yang ketiga, Komsel Bapak Ibu. Nah, Komsel kita selalu setiap minggu ada sampai, ini sudah jalan ke minggu kedua. Jadi 6 minggu lagi Bapak Ibu akan seriesnya akan selesai. Jadi Komsel kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Komsel Bapak Ibu. Jadi ada fasilitatornya juga ada ada hari dan jamnya. Bisa dipilih. Jadi Bapak Ibu kalau yang bekerja pagi ya bisa di malam, yang bekerja malam ada yang pagi juga kok Bapak Ibu. Jadi jangan lupa plug in di Komsel-Komsel, kita akan bertumbuh dan growing bersama Bapak Ibu. Nah, yang terakhir setelah ibadah seperti yang saya tadi sudah bilang, akan ada fellowship dan makan bakso bersama. Kita ngebakso ya Bapak Ibu. Oke, sekian pengumuman hari ini. Mari kita siapkan persembahan. Selain ini kita akan berdoa Bapak Ibu.